Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Perku.aji. Terima kasih bagi yang sudah subscribe. Semoga kebaikan panjenengan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang belum subscribe, monggo di subscribe channel ini karena subscribe itu gratis dan saya juga akan sering update tentang tips dan trik mengenai burung perkutut. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing tentang cara mengetahui suara, karakter dan mental perkutut melalui bentuk tubuh. Ada 4 bentuk tubuh yang saling berkaitan, yaitu kepala, paruh, tubuh, dan ekor. Langsung saja kita akan mengupas bentuk kepala dahulu. Jadi bentuk kepala perkutut itu ada 5, pakemnya ada 5 seperti ini. Yang pertama langsung saja yaitu jambe nom, kalau dalam bahasa Indonesia yaitu buah jambe muda seperti ini. Jadi perkutut dengan kepala jambe nom itu dia punya suara semakin tua semakin jadi, atau semakin bagus. Jadi perkutut dengan kepala jambe nom ini dia akan memproduksi suara. Jadi semakin tua itu suaranya semakin bagus. Jadi ini menurut saya rekomendasi kalau kita mencari burung perkutut, bisa menjadi rekomendasi, yaitu pilih perkutut yang jambe nom. Yang kedua adalah beton nongko. Beton nongko ini adalah isi dari buah nangka seperti ini. Jadi kepalanya lonjong seperti ini, seperti pada gambar nomor 2. Artinya kalau beton nongko itu dia seperti jambe nom, suaranya semakin tua semakin bagus. Tapi performanya kurang maksimal, masih di bawah perkutut jambe nom. Jadi dia itu mirip karakternya dengan jambe nom, semakin tua semakin bagus, tetapi kualitasnya kurang maksimal. Yang selanjutnya adalah ngobok. Ngobok ini kepala perkutut yang bunderser seperti uang logam, lingkaran seperti uang logam. Artinya ngobok adalah perkutut ini punya suara maksimal hanya setengah umurnya saja. Jadi seandainya manusia itu standarnya umur 60 tahun, maka di usia 30 tahun dia sudah mentok titik maksimal mempunyai suara yang bagus. Jadi setelah itu performanya akan menurun. Tapi kalau dalam perkutut sendiri umurnya masih relatif karena tidak ada yang tahu pasti berapa umur perkutut, tapi yang jelas ngobok ini adalah jenis perkutut yang suaranya hanya sampai setengah umurnya saja. Selanjutnya yang keempat adalah bungkul bawang. Sekilas bungkul bawang ini mirip jambe nom, tetapi yang membedakan adalah di belakang kepalanya ini ada lakukan ke dalam. Mungkin kalau bagi orang awam sulit membedakan antara jambe nom dan bungkul bawang. Artinya bungkul bawang ini gimana menjabarkannya? Bungkul bawang ini dia itu tidak menentu atau tidak bisa diprediksi. Artinya apa? Kalau dia memang punya suara bagus, nanti jadinya akan seperti jambe nom ini. Jadi suaranya semakin tua semakin bagus, tetapi kalau dia suaranya jelek, ya memang seterusnya akan jelek, tidak bisa diprediksi. Kalau bagus semakin bagus, kalau jelek ya memang tidak bisa maksimal. Seperti itu. Yang kelima adalah nakir kualek. Jadi nakir kualek ini adalah seperti takir yang terbalik. Takir itu biasanya terbuat dari daun pisang yang dibuat untuk menaruh snack atau jajan. Ini tapi terbalik seperti ini kepalanya. Nakir kualek ini tidak bisa diharapkan suaranya, jadi tidak rekomen. Seperti itu, nakir kualek tidak bisa diharapkan suaranya. Jadi
Kalau kita memilih perkutut, sebaiknya kita memilih yang nomor 1 ini, memilih kepala yang jambe nom. Rekomendasi sekali perkutut yang mempunyai kepala berbentuk jambe nom. Selanjutnya adalah bentuk paruh. Jadi bentuk paruh ini juga ada 5. Yang pertama, ngepel. Ngepel itu seperti kepel atau buah burahul. Artinya apa? Kalau perkutut punya bentuk paruh seperti buah kepel atau burahul, atau dalam pakemnya ngepel, dia itu biasanya punya suara tengah yang jelas. Atau ketaknya jelas. Yang selanjutnya adalah gabah. Gabah ini seperti butiran padi. Seperti ini contohnya. Jadi antara paruh atas dan paruh bawah itu dia besarnya sama, ukurannya sama, dan sejajar seperti ini. Kalau gabah ini biasanya perkutut cepat gacor, karakternya cerewet. Dan suaranya biasanya juga enak. Selanjutnya adalah yang nomor 3, mapah gedang, seperti pelepah pisang. Jadi mapah gedang ini bisa diartikan punya suara yang tengah-tengah. Artinya dia tidak bagus juga tidak jelek. Standar. Yang keempat, ngelombok gede, jadi seperti cabai besar. Ngelombok gede ini biasanya sulit gacor, tapi kalau bunyi biasanya keras, bunyinya keras. Suaranya kencang kalau cabai besar seperti ini. Dia punya paruh yang kokoh dan panjang. Nomor 5, ngelombok rawit seperti cabai rawit. Karakternya punya suara yang ngebas. Dan ini juga lumayan cepat gacor. Jadi cepat atau lamanya gacor itu relatif, tergantung perawatan juga. Tapi juga memang ada bawaan perkutut yang mentalnya susah gacor, itu dirawat seperti apapun juga akan sulit gacor. Jadi intinya harus ada perawatan yang konsisten. Yang selanjutnya adalah kita belajar tentang bentuk tubuh. Yang pertama seperti tuntut gedang atau bunga pisang. Kalau dalam bahasa mudahnya itu seperti jantung pisang. Biasanya burung yang punya badan seperti ini itu suaranya kristal. Kecil tapi keras. Kristal itu kecil tapi keras. Yang selanjutnya adalah nongko saglundung atau buah nangka. Biasanya kalau burung ini suaranya ulem, ngebas. Yang ketiga, buluk seperti pentil kelapa. Pentil kelapa itu buah kelapa yang masih sangat muda. Artinya dia punya suara yang kurang keras atau pelan. Yang selanjutnya, yang keempat adalah jagung lopet, seperti pelepah buah pisang ini ya. Buah jagung. Seperti kelopet buah jagung. Ini juga karakternya keras, kristal, dan biasanya manggungnya ini panjang. Panjang itu gini ya,
kur ketekuk kuk 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 kuk, misalnya gitu. Kuknya itu dia biasanya banyak kalau jagung lompet seperti ini. Yang kelima, wungkal gerang. Wungkal gerang ini seperti asahan pisau yang sudah aus, jadi seperti ini. Wungkal gerang. Wungkal gerang ini suaranya ngebas, tapi kurang bagus. Dari irama dia kurang bagus. Yang selanjutnya adalah ekor. Kalau ekor ini berkenaan dengan mental burung perkutut. Yang nomor 1, ekor meruncing. Ekor meruncing ini punya mental yang sangat bagus. Selanjutnya yang kedua, ekor panjang menumpul. Ini juga bagus, tapi masih di bawah ekor yang meruncing. Jadi ekornya itu mengumpul dan meruncing kalau dilihat dari atas. Yang ketiga, ekor pendek meruncing. Ini kategori yang standar, karena memang kita harus usahakan memilih ekor yang panjang. Kalau perkutut punya ekor yang panjang itu bagus. Yang keempat, ekor panjang kurang meruncing. Ini kurang bagus. Meskipun dia panjang, tapi dia tidak, ujungnya ini kurang meruncing, dia kurang bagus mentalnya. Yang kelima, ekor mekar seperti kipas. Ini yang harus dihindari karena mentalnya jelek. Itu tadi pemaparan tentang bentuk tubuh burung perkutut. Ada kepala kita usahakan memilih yang jambenom. Sedangkan kalau paruh kita memilih perkutut yang punya paruh gabah. Kalau bentuk badan ini kita selera, kita mau pilih yang mana. Kalau saya sendiri untuk perkutut lokal, saya lebih memilih yang tuntut gedang, karena saya suka suara burung yang kristal, kecil, keras, dan tembus. Kalau dari sisi ekor, kita pilih ekor yang panjang dan meruncing. Jadi bentuk-bentuk tubuh perkutut ini semua hanya sebagai referensi. Untuk jelasnya, kalau kita ingin mengetahui suara burung perkutut, tentunya kita harus menunggu dia sampai manggung. Kalau untuk mental memang kita harus melihat, kalau kita dekatkan atau kalau kita gantang dia mau bunyi, berarti mentalnya bagus. Jadi ini tidak selalu benar, tetapi bisa menjadi referensi, dan tingkat akurasinya pun juga tinggi. Jadi ini sudah disusun, sudah dijabarkan oleh para senior perkutut tentang bentuk-bentuk tubuh perkutut. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi masukan bagi panjenengan semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.